Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kami bertiga sudah lebih dari cukup untuk merawatmu. Maka dari itu, tidak perlu sama sekali bagi Lord Zhan Changtian untuk turun tangan, ucap si Jin. Meskipun mereka semua dikenal sebagai Evildurs, tapi Evildurs Jin, Yin, dan Tong sangat hormat terhadap pemimpin Five Great Evildurs, yaitu Zhan Changtian. Oh, jadi kamu semua benar-benar memiliki seseorang yang kamu takuti. Tampaknya aku telah meremehkan kalian semua. Kamu tidak hanya penakut, tapi kamu semua juga pengecut. Bahkan di sini, kamu masih menyanjung Zhan Changtian. Mungkinkah Zhan Changtian sebenarnya adalah ayahmu? Chu Feng terus mengejek mereka. Karena ketiga Evildurs ini telah melakukan segala macam hal jahat, maka sangat tidak cukup baginya untuk hanya membunuh mereka saja. Dengan demikian, Chu Feng bertekad untuk menghina dan mempermalukan mereka. Chu Feng, kamu bocah kecil. Teruslah bicara, aku akan merawatmu. Chu Feng, terlepas dari kemampuan apa yang mungkin kamu miliki, kamu hanya dapat meningkatkan kultivasi kamu ke peringkat 4 kaisar marsial. Bahkan dengan kekuatanmu hanya sebagai kaisar bela diri peringkat 4, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu akan mampu melawan kami? Bocah, kamu benar-benar terlalu sombong. Hari ini, kami akan memberitahumu seberapa tinggi langit itu, dan seberapa dalam bumi ini. Pada saat itu, Evildurs Jin, Yin, dan Tong semuanya dipenuhi dengan keyakinan. Mereka merasa bahwa mereka benar-benar dapat membunuh Chu Feng. Dengan demikian, serangan mereka tumbuh semakin ganas, dan mereka mulai mengejek Chu Feng kembali. Sepertinya kalian bertiga sama sekali tidak menentukan situasi di depan kalian. Chu Feng mencibir. Memang benar, Evildurs Jin, Yin, dan Tong sekarang memiliki kekuatan peringkat 6 kaisar marsial. Selain itu, mereka mampu melepaskan kekuatan persenjataan kekaisaran mereka. Namun untuk Chu Feng, tidak satupun dari ketiga Evildurs ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan Immortal Yin Yang. Selain itu, bahkan jika Yin yang immortal masih hidup, dia tidak akan cocok untuk Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin ketiga Evildurs ini cocok dengan Chu Feng? Earthen Tabo, / firmamen, teriak Chu Feng. Tiba-tiba saja, Chu Feng terus-menerus menebas dengan Furious Coiling Dragon Beheader di tangannya. Dengan setiap tebasan, cahaya merah menyala. Chu Feng telah melepaskan keterampilan marsial tabu bumi. Earthen Tabo, / firmamen. Wush 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 wush. Segera, 9 garis miring ditembakkan secara berurutan. Ketika 9 tebasan Crimson selesai, tubuh Evildurs Jin, Yin, dan Tong mati dengan tubuh mereka yang rusak parah. Mereka telah dikalahkan. Saat bertarung melawan mereka, itu sama sekali tidak perlu bagi Chu Feng untuk menggunakan keterampilan bela diri tabu surga. Dengan hanya skill bela diri Earthen, ia berhasil mengalahkan mereka dengan mudah dan mengambil nyawa mereka. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang cukup baik. Hanya ketika digunakan oleh kalian semua, mereka hanya terbuang sia-sia, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng membunuh ketiga Evildurs, ia menempatkan persenjataan kekaisaran mereka ke dalam Cosmos Sak miliknya sendiri. Bukan hanya persenjataan kekaisaran mereka, bahkan Cosmos Saka dan semua harta yang mereka pegang direbut oleh Chu Feng. Chu Feng, dia benar-benar berhasil membunuh Evildurs Jin, Yin, dan Tong dengan mudah. Seru kerumunan. Meskipun Chu Feng sudah kembali ke medan perang untuk membunuh orang-orang dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana, dan benar-benar mengabaikan masalah tentang 3 Evildurs, dan kerumunan di sekitarnya dipenuhi dengan keheranan yang tak berujung. Tidak peduli apa, ketika Evildurs Jin, Yin, dan Tong bertarung melawan Snowblade Mad Demon, mereka sudah menunjukkan kekuatan mereka kepada orang banyak. Justru karena itulah, pembunuhan Chu Feng terhadap Evildurs Jin, Yin, dan Tong, itu menunjukkan betapa jauh lebih kuatnya dia.
Bahkan jika Chu Feng sudah mengungkapkan kemampuannya yang terkenal, yaitu Thunder Armor dan Thunder Wings, maka tetap saja kultivasinya hanya meningkat menjadi kaisar marsial peringkat 4. Kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Anak itu, tanpa diragukan lagi adalah karakter tingkat iblis, ucap kerumunan. Sebelumnya, terlepas dari apa rumor tentang Chu Feng, mereka tetap hanya rumor, karena hanya sebagian orang yang hadir telah melihat kekuatan Chu Feng. Namun hari ini, ada banyak penonton yang hadir. Ketika orang-orang ini akhirnya melihat bahwa Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi, semuanya tercengang. Rumble. Pada saat kerumunan dipenuhi dengan keheranan, Chu Feng mulai membantai musuh-musuhnya dengan kejam. Tidak hanya dia membantai musuhnya sendiri, tapi dia juga melepaskan 2 keterampilan rahasia agungnya, yaitu teknik mendalam air abadi dan teknik mendalam api abadi. 2 keterampilan rahasia agung itu, sebenarnya itu bersama dengannya. Menurut rumor, keterampilan rahasia 5 elemen tidak dapat hidup berdampingan dalam acara yang sama, itu karena tubuh seseorang tidak dapat menahannya. Namun Chu Feng ini, dia mencapai itu. Dia benar-benar menantang surga. Anak itu benar-benar terlalu menakutkan, ucap kerumunan. Setelah melihat 2 keterampilan rahasia tertinggi, teknik mendalam air abadi dan teknik mendalam api abadi, kerumunan menjadi lebih kagum kepada Chu Feng. Mengaum. Namun demikian, itu hanyalah awal. Setelah mengungkapkan teknik mendalam api abadi dan teknik mendalam air abadi, Chu Feng melepaskan teknik Dashing Azure Dragon, teknik pembantaian harimau putih, teknik kebangkitan burung vermilion, dan teknik armor kura-kura hitam, dan itu adalah keempat keterampilan rahasia agungnya yang hebat. Selanjutnya, keempat keterampilan rahasia agungnya itu dilepaskan dalam bentuk lengkap mereka, dan penampilan Divine Beast mereka. Raungan mereka mampu mengguncang kubah surgawi, dan mereka dipenuhi dengan dominasi. Oh surga, apa itu? Sensasi ini, mungkinkah itu juga keterampilan rahasia? Benar saja, pada saat kerumunan semua tercengang oleh teknik mendalam air abadi dan teknik kebakaran api abadi, kemunculan 4 keterampilan rahasia agung lagi menyebabkan kerumunan menjadi sangat heran, sehingga mereka menjadi terpana. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, keempat keterampilan rahasia tertinggi yang dilepaskan Chu Feng ini, itu adalah keberadaan yang bahkan lebih menakutkan daripada teknik mendalam api abadi dan teknik mendalam air abadi. Keempat Divine Beast itu terlihat persis sama, dengan 4 binatang penjaga legendaris milik Kaisar King. Mungkinkah, Chu Feng adalah penerus Kaisar King? Apa? Seru kerumunan. Banyak ahli dari Tanah Suci Bela Diri yang hadir untuk menyaksikan pertempuran ini. Ada banyak di antara mereka yang berpengalaman, dan juga berpengetahuan luas. Mereka berhasil mengenali bahwa, 4 keterampilan rahasia agung Chu Feng adalah binatang penjaga King Xuantian. Setelah orang pertama berbicara, orang lain juga berbicara. Secara bertahap, hampir semua orang merasa bahwa 4 keterampilan rahasia agung Chu Feng adalah 4 binatang penjaga King Xuantian. Dan aku bertanya-tanya, bagaimana Chu Feng bisa begitu menantang surga? Ternyata dia adalah Kaisar King, penerus King Xuantian, ucap kerumunan. Pada saat itu, semua orang kagum dengan berita ini. Jika itu adalah orang lain yang dinyatakan sebagai penerus Kaisar King, orang banyak akan skeptis terhadapnya. Dan bahkan, mereka tidak akan mempercayainya. Namun ketika itu adalah Chu Feng, orang-orang sama sekali tidak skeptis sama sekali. Setelah semua, Chu Feng benar-benar menantang surga. Ada orang-orang yang merasa, bahwa Chu Feng mungkin merupakan penerus yang luar biasa agung untuk memulai. Beberapa orang bahkan merasa bahwa, orang yang hebat itu adalah Kaisar King Xuantian. Setelah semua, cara menantang surga Chu Feng persis sama dengan bagaimana King Xuantian yang menentang surga. Dan sekarang, ketika orang banyak secara pribadi melihat Azure Dragon, macan putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam, mereka yakin bahwa Chu Feng adalah Kaisar King, atau penerus King Xuantian.
Bocah itu benar-benar penuh dengan kejutan, ucap Master Dunia Bawah. Jangankan para penonton, bahkan Master Istana Dunia Bawah memperhatikan ini. Terbukti, dia juga merasa bahwa Chu Feng adalah penerus King Xuantian. Dengan demikian, senyum santai muncul di wajahnya. Dia telah memutuskan untuk membantu Chu Feng sebagai taruhan. Dan sekarang, dia tahu bahwa pertaruhannya ini sukses besar. Bahkan mengabaikan bantuan dari elf era kuno, hanya kekuatan Chu Feng sendiri saja sudah cukup bagi mereka, Istana Dunia Bawah untuk memberinya bantuan penuh mereka. Sialan. Namun demikian, berita ini yang menyebabkan Master Istana Dunia Bawah meledak dengan sukacita, dan menyebabkan Master Istana Hukum Surga dan Master Istana Raja Fana mengerutkan kening mereka dalam-dalam. Kepuasan mereka sebelumnya telah menghilang sepenuhnya, dan itu sudah jelas bahwa mereka berdua menyesali keputusan mereka. Pengaruh King Xuantian sangat besar. Meskipun 10.000 tahun telah berlalu, tapi nama King Xuantian masih tetap menjadi ketakutan bagi banyak orang. Ini terutama berlaku untuk monster besar seperti 3 istana. Mereka tahu betul betapa menakutkannya King Xuantian itu. Dia benar-benar penguasa, eksistensi yang melampaui semua yang lain di Tanah Suci bela diri saat itu. Adapun Chu Feng, dia sebenarnya adalah penerus King Xuantian. Tidak heran kalau Chu Feng memiliki kekuatan yang menantang surga. Sejujurnya, jika mereka tahu bahwa Chu Feng adalah penerus King Xuantian, Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana mungkin tidak akan bergandengan tangan untuk menyerang Gunung Qianwu. Istana Hukum Surgawi, Istana Raja Fana, kalian semua benar-benar memiliki nyali anjing yang sangat besar. Tepat pada saat itu, sebuah teriakan nyaring meledak dari cakrawala yang jauh. Ketika suara itu terdengar, ekspresi hampir semua orang berubah sangat besar. Alasan untuk itu adalah, karena mereka semua dapat merasakan kekuatan di balik suara itu. Itu adalah Kaisar Marsial peringkat 8 yang berteriak. Tanpa diduga, peringkat 8 Martial Emperor lainnya telah muncul. Benar saja, tak lama kemudian seorang lelaki tua muncul. Itu adalah tetua agung lainnya dari peri kuno, Lord Luokong. Tidak lama setelah Lord Luokong muncul, beberapa ratus ribu prajurit berbaju hijau tiba di langit dengan tertib. Mereka adalah elit dari elf era kuno, dan Lord Luokong telah memimpin pasukan elit era kuno elf di sini. Oh surga, seru kerumunan. Pada saat itu, bukan hanya orang-orang dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana yang tertegun, bahkan orang-orang yang ada di sana juga tertegun. Pada saat itu, mereka tidak tahu bagaimana menggambarkan keadaan pikiran mereka saat ini. Mereka semua terpana dengan pemandangan di depan mereka saat ini. Meskipun pasukan ratusan ribu dari elf era kuno jauh lebih rendah daripada pasukan jutaan istana dalam hal jumlah, tapi tentara ratusan ribu era elf kuno adalah elit sejati mereka. Kekuatan luar biasa mereka itu, mungkin segera menekan pasukan 3 istana saat mereka muncul di tempat kejadian. Pada saat itu, kerumunan akhirnya dapat menyadari betapa kuatnya peri elf kuno. Benar saja, peri zaman kuno adalah kekuatan terkuat di Tanah Suci Martialism. Mereka adalah eksistensi yang tidak bisa dibandingkan dengan 3 istana. Jangankan Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana, bahkan jika Istana Dunia Bawah bergandengan tangan dengan mereka, mereka kemungkinannya tidak akan cocok dengan peri elf kuno. Ini sudah berakhir. Istana Hukum Surgawi dan keputusan Istana Raja Fana kali ini benar-benar sebuah kesalahan. Membuat Chu Feng musuh adalah kesalahan terbesar mereka. Dan kemungkinan besarnya, mereka akan menderita musibah hari ini. Setelah Istana Underworld bergabung dalam pertempuran, Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana telah memasuki keadaan yang tidak menguntungkan. Dan sekarang, peri kuno telah tiba dengan kekuatan besar untuk membantu Gunung Qianwu. Tanpa diragukan, ini akan memaksa orang-orang dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana ke dalam selat putus asa. Jangankan yang lain, bahkan Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Istana Rana telah membuat ekspresi sedih di wajah mereka. Mereka berdua sudah tahu, bahwa mereka tidak berdaya untuk membalikkan pertempuran ini sekarang. Tiba-tiba saja, Master Istana Hukum Surga berteriak, "Berhenti!"
Dia berbalik ke bawahannya, dan berbicara dengan suara keras. Semua orang dari Istana Hukum Surgawi, hentikan seranganmu. Semua orang dari Istana Raja Fana, berhenti bertarung. Sebagai tanggapan, Master Istana Raja Fana juga memerintahkan bawahannya untuk berhenti bertarung. Mereka tidak hanya memerintahkan bawahan mereka untuk berhenti bertarung, tapi mereka sendiri juga tidak berani untuk terus bertarung melawan Lord Liang Hua dan Master Istana Dunia Bawah. Sebagai gantinya, mereka berdua mulai menarik diri. Meskipun mereka berdua tidak berani melawan, Lord Liang Hua dan Master Istana Dunia Bawah tidak bertindak lemah terhadap mereka sama sekali. Ketika mereka berdua terus menyerang Master Istana Hukum Surgawi dan Master Istana Raja Fana, dan mereka berdua berhasil menemukan celah dalam pertahanan mereka. Tanpa belas kasihan, mereka berhasil memotong tubuh lawan mereka. Lord Liang Hua secara langsung memotong lengan Master Istana Raja Fana. Adapun Master Istana Dunia Bawah, dia bahkan lebih kejam lagi. Tidak hanya dia berhasil memotong salah satu lengan Master Istana Hukum Surgawi, tapi dia juga memotong bahunya. Meskipun mereka merasa sakit karena tangan mereka dipenggal, tapi Master Istana Hukum Surgawi dan Master Istana Raja Fana hanya bisa menggigit gigi mereka, itu untuk menahan rasa sakit tanpa mengeluarkan suara. Baiklah kalau begitu, mari kita berhenti. Pada saat itu, Master Istana Dunia dan pasukan Istana Underworld lainnya mereka awalnya ingin terus menyerang mereka. Namun dengan segera, Lord Luokong tiba-tiba muncul di samping mereka dan menghentikan mereka. Mereka yang berani memandang rendah kita para peri kuno, maka mereka harus dibunuh. Kata Lord Liang Hua. Lord Luokong, apa yang dikatakan Lord Liang Hua sepenuhnya benar. Master Istana The Underworld mulai menambahkan minyak ke dalam api. Aku berada di bawah perintah yang mulia, agar kita tidak harus melenyapkan Istana Hukum Surgawi, kata Lord Luokong kepada Lord Liang Hua melalui transmisi suara. Lord Liang Hua kaget setelah mendengar kata-kata itu. Dan kemudian, dalam keadaan masih marah, dia berkata melalui transmisi suara. Kalau begitu kita akan menghilangkan Istana Raja Fana. Liang Hua, tenangkan dirimu. Jangan lupa apa yang dijanjikan peri elf kuno kepada Tuan King Xuantian, desak Tuan Luokong yang menentangnya. Mendengar penolakan itu, Lord Liang Hua mulai menggertakkan giginya karena marah. Tinjunya mengepal begitu erat, sehingga suara retak bisa didengar. Awalnya, seseorang seperti Lord Liang Hua akan memiliki kendali besar atas kondisi pikirannya. Namun kali ini, dia tidak dapat mengendalikan pikirannya. Dia benar-benar marah dengan tindakan dan perilaku Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Namun demikian, dia tidak diizinkan untuk menghilangkannya. Hal ini membuatnya merasa sangat cemberut. Semua orang dari Istana Dunia Bawah berhenti menyerang. Master Istana Dunia Bawah adalah individu yang cerdas. Dia mampu mengatakan bahwa elf era kuno tidak berencana untuk memberantas Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Karena itulah, ia memerintahkan anak buahnya untuk berhenti. Karena faktanya, setelah orang-orang dari Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana menghentikan serangan mereka, Chu Feng sudah memerintahkan orang-orang Gunung Qianwood untuk berhenti menyerang. Pada saat itu, pertempuran telah dihentikan. Teman kecil Chu Feng, silakan datang ke sini. Ucap Lord Luokong sambil melambai pada Chu Feng dengan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa sementara pemimpin Gunung Qianwood sebenarnya adalah Baili Xuankong, tapi orang yang benar-benar memiliki wewenang untuk berbicara adalah Chu Feng. Tuan Luokong, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng tiba, ia dengan sopan menyapa Tuan Luokong. Teman kecil Chu Feng, aku tahu bahwa suasana hati kamu sangat buruk sekarang. Sejujurnya, aku datang ke sini dengan perintah dari Yang Mulia, agar kita tidak harus menghilangkan Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Bukan karena Yang Mulia bersikap lunak dan berbelas kasih kepada mereka. Tapi sebaliknya, ada alasan di baliknya. Sederhananya, King Xuantian meminta elf era kuno kita, terlepas dari seberapa berlebihan kekuatan manusia telah bertindak, kita tidak bisa memberantas kekuatan manusia yang telah ada selama puluhan ribu tahun, dan hanya boleh memberi mereka pelajaran. Kamu adalah individu yang sangat pintar.
Aku percaya kamu harus mengerti apa yang aku maksud, kata Lord Luokong kepada Chu Feng dengan sangat menyesal. Tentu saja, dia berbicara dengan Chu Feng melalui transmisi suara. Jadi, hanya Chu Feng yang mendengarnya. Junior mengerti, jawab Chu Feng melalui transmisi suara. Kemudian, Chu Feng berkata secara terbuka, Lord Luokong, hari ini, Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana tidak hanya menyerang Gunung Qianwood kita, tapi mereka juga memandang rendah peri elf kuno. Jika bukan karena bantuan dari Master Istana Dunia Bawah, mereka mungkin benar-benar berani membunuh Tuan Liang Hua. Karena kamu adalah senior, aku tidak akan peduli dengan masalah itu. Kamu dan Tuan Liang Hua bisa menanganinya, kata Chu Feng. Hai dua anjing, mengapa kamu masih berdiri di sana? Segera berlutut dan minta maaf kepada teman kecil Chu Feng dan Lord Liang Hua. Teriak Lord Luokong sambil menunjuk ke arah Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana. Pada saat itu, demi untuk bertahan hidup, Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana berlutut di udara menuju Chu Feng dan Lord Liang Hua tanpa ragu sedikit pun. Adegan ini terlihat oleh semua orang. Itu juga karena adegan ini, bahwa kerumunan menyadari betapa kuatnya elf era kuno sebenarnya. Istana Hukum Surgawi dan Istana Raja Fana, mereka serupa dengan para dewa di benak orang-orang di dunia. Namun sayangnya, kedua dewa ini sekarang berlutut dan meminta maaf. Mereka tahu bahwa ini bukan karena Chu Feng, dan juga bukan karena Lord Liang Hua. Tapi sebaliknya, itu karena kekuatan elf era kuno. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.